Jamaah sekalian, maka bagi orang yang masih juga mempermasalahkan maulid, masih juga mempertanyakan maulid, datanglah ke Sumatera Selatan, datanglah bil khusus ke Palembang. Maka kita bukan hanya 1, 2, 3 malam, 40 malam. Yang sudah hadir malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mudah-mudahan istiqomah sampai malam yang ke-40 nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Catat, tulis apa pelajaran yang dapat dipetik dari mulai pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga nanti andai dapat berjumpa di dunia kita tak melihat dia, di dunia kita tak bersama dengan dia, mudah-mudahan karena kecintaan kita di akhirat kita akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setiap langkah kaki malam ini, setiap tetes peluh keringat, setiap luka, setiap hati yang kecewa, setiap penyesalan, setiap penderitaan, karena Nabi Muhammad SAW akan dibalas dengan syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dalam 6 bait syair? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Itu bedanya kalau berceramah di Palembang. Di tempat lain saya terjemahkan baru jamaah mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan udah mengangguk. Idza kana hadza kafiran ja'a dhanbuhu. Kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dia dalam api neraka jahanam. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Menurut satu riwayat, setiap hari Senin selama-lamanya yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid, maka tentulah dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Oleh sebab itu kalau ada orang Palembang, orang Sumatera Selatan rajin betul maulid ini sampai 40 malam tapi tidak sholat, insya Allah kalaupun masuk neraka ringan setiap hari Senin. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kitabnya 500 kitab yang disebut oleh muridnya Ad-Daudi. Hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu, maka aku juga akan hafal dalam kepala aku. Kitab tafsirnya, tafsir Jalalain, dia tulis berdua dengan Jalaluddin Al-Mahalli, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir. Kitab ulumul hadisnya, di syarahnya kitab An-Nawawi, bukan main, luar biasa. Imam dalam berbagai cabang ilmu, fikih, usul fikih, qawaidul fikih yang dikaji di setiap pondok-pondok pesantren. Dia berpendapat bahwa selama maulid itu tidak keluar dari 5, dia termasuk dalam sunnah hasanah. Yang pertama, di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi, maulid. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya ada tausiah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, di dalamnya ada silaturahim. Dan yang kelima, di dalamnya ada makanan. Maka kalau 5 unsur ini ada, dia adalah maulid yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Hafalan hadisnya 200.000 hadis, kitabnya 500 kitab. Dia memuji-muji maulid. Tiba-tiba ada orang yang hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup, membid'ahkan maulid, menyalahkan maulid, mendolalkan maulid. Maka saya bukan mengajak kepada pemahaman, saya bukan mengajak pada satu qaul pendapat,
Saya hanya sedang bercerita. Yang mau ikut Ustadz laptop silakan, yang mau ikut Ustadz Google, Ustadz YouTube silakan. Tapi yang mau ikut Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maka saya termasuk yang mengikut pendapat As-Suyuti, pendapat Jalaluddin Al-Mahalli, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malam hari ini mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan selamat bersama Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Maqdisi, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ketika memanggil Adam, dia panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah ketika memanggil Yahya, dia panggil namanya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Allah ketika memanggil Isa, dia panggil namanya, ya Isa inni istafaituka 'alan nas. Allah ketika memanggil Musa, dia sebut namanya, ya Musa. Tapi ketika memanggil dia, tak ada Allah pernah memanggil ya Muhammad, ya Ahmad. Allah memanggil dia dengan sebutan panggilan kelembutan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sebutan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Sedangkan Allah pun dalam tanda kutip, sedangkan Allah pun berakhlakul karimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna berakhlakul karimah di sini adalah dalam tanda makna yang lain. Allah mengajarkan kita berakhlak memanggil dia. Maka at-taswid as-siyadah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam mazhab Syafi'i, kita tidak memanggil dia Muhammad, tapi kita panggil dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sendiri menyebut dirinya Sayyid, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah anak pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sedangkan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan menyebutnya dengan Sayyid. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka kita memanggilnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain, sampai kepada anak-anak cucu keturunannya Sayyidi Al-Habib, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Inna Fatimata Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Sedangkan yang perempuan, pemimpin perempuan penghuni surga adalah Sayyidatuna Fatimah. Pemimpin kami Sayyidina, pemimpinku Sayyidi. Tapi orang Maroko tidak menyebut Sayyidi karena terlalu panjang, Sidi. Sedangkan untuk yang perempuan Sayyidatuna, pemimpin kami. Pemimpinku Sayyidati, tapi karena terlalu panjang disebut dengan Siti. Tapi karena payah menyebut Siti disebut dengan Siti. Siti Fatimah, Siti Khadijah. Ini adalah tradisi dalam budaya Melayu. Tak pernah orang menyebut namanya, tapi dipanggil dengan panggilan kehormatan. Abdul Somad yang bukan Habib, yang bukan Sayyid, yang bukan Syarif, tetap juga dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Muallim. Belum pernah saya dipanggil orang, mari kita panggil Somad. Lalu bagaimana mungkin kita memanggil namanya dengan tanpa penghormatan dan kemuliaan? Maka dalam mazhab Syafi'i bukan hanya saat memanggil di luar salat, bahkan di dalam azan pun dianjurkan. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri di majelis ulama ahli hadis Syekh Mahmud Said Mamduh. Di dalam majelis itu ketika salat disuruhnya muridnya azan, dalam azan itu dipanggil asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dan saat qomat diulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Andai itulah dibuat Abdul Somad sekarang di kampung halamannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah.
mungkin berkali-kali saya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seolah-olah kunci neraka berada di tangan orang yang mudah, begitu mudah untuk membid'ahkan hanya dalam perkara-perkara, masalah-masalah yang ulama mukhtalaf fih dalam masalah itu.